إله إلا الله وحده لا شريك له إذ نادى ربه نداء خفيا Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Adriansa. Saya di sini akan menjelaskan beberapa rangkaian ibadah haji, yang dimana ibadah haji ini adalah rukun Islam yang kelima bagi kami, kita seluruh umat Islam. Nah, sebelum saya menjelaskan beberapa rangkaian ibadah haji, seperti diketahui, ibadah haji adalah ibadah rukun Islam yang kelima, di mana pasti memiliki syarat dan rukun-rukunnya. Yang pertama, syarat untuk ibadah haji yaitu pasti Islam. Tidak mungkin agama yang non muslim atau orang kafir wajib untuk mengerjakan ibadah haji. Setelah Islam, yang kedua yaitu balik atau cukup umur. Misalnya kalau untuk hitungan balik sekarang ini dari umur 15 tahun sampai ke atasnya. Nah, yang ketiga itu berakal. Setelah berakal merdeka, bukan seorang budak. Adapun kalau mau seorang budak bisa mengerjakan ibadah haji apabila seorang tuannya atau saidnya bisa mengizinkannya. Yang terakhir itu mampu. Pasti dalam pemaparan ibadah haji pun, kalau ingin mengerjakan ibadah haji pasti harus mampu, karena rukun ibadah haji yang kelima, rukun Islam yang kelima ini diperuntukkan untuk yang mampu. Maksudnya mampu secara finansial, secara fisik, dan lain sebagainya. Oke, maupun untuk penjelasan rangkaian ibadah haji, ibadah haji mempunyai beberapa rukun. Rukun yang pertama itu ihram, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima bercukur, dan yang keenam tartib. Secara tertib berurutan, tidak diacak ini tapi urutan dalam rukun ibadah haji. Wajib haji, syarat wajib haji yaitu mihram dari mikot, yaitu yang kedua mabit di Musdalifah, yang ketiga mabit di Mina, yang keempat melontar jumrah, dan kelima menghindari muharramat. Oke, baik, kita akan segera ke slide-nya untuk rangkaian ibadah haji yang pertama yaitu ihram. Cek kita. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wa ni'mata lak wal mulka la syarika lak. Baik, saya akan menjelaskan urutan yang pertama dalam rangkaian ibadah haji, yaitu ihram. Ihram adalah suatu keadaan atau yang berhubungan dengan tempat dan waktu, antara niat memasuki ibadah haji ataupun umroh sampai tahallul. Ihram bukanlah pengertian dari pekerjaan yang mandiri, seperti halnya tawaf maupun sa'i. Adapun lapas niat ihram yaitu labbaik Allahumma hajja, yang artinya ya Allah, saya datang untuk memenuhi panggilan untuk melaksanakan haji. Atau yang biasa kita lakukan yaitu pakai nawaitul, yaitu yang bunyinya nawaitul hajja wa ihramabah, yang artinya saya niat mengerjakan haji dan berihram untuknya. Dan pada saat ihram ini kita dianjurkan dan pasti disunahkan untuk berniat mengerjakan haji. Berikut hal-hal yang disunahkan dalam melakukan ihram. Hal-hal sunnah dilakukan saat orang berihram. Yang pertama, membersihkan diri sebelum berihram dari kotoran, najis, dan sebagainya. Yaitu seperti juga mencukur kuku, memotong kuku dan bercukur.
Yang kedua, mandi sebelum berihram. Pasti kita ketahui setiap ibadah dalam fikih itu mandi sebelum ihram itu maksudnya mandi wajib, mandi junub. Siapa tahu ada sesuatu yang kotor maka dibersihkan dalam keadaan mandi. Yang ketiga, memakai wangi-wangian sebelum berihram. Seperti halnya ibadah lain, pasti kita dianjurkan dan disunahkan memakai wangi-wangian sebagaimana Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW senantiasa menggunakan wangi-wangian. Yang keempat, memakai pakaian serba putih dan suci. Memakai serba putih. Pasti kita ketahui pakaian-pakaian ihram. Orang yang mengerjakan ihram pasti dikatakan muhrim. 5. Salat sunnah ihram sebanyak 2 rakaat sebelum berihram. Nah, ini banyak harus diketahui. Yang keenam, menghadap kiblat ketika niat berihram. Menghadap kiblat ketika niat berihram. 7. Memperbanyak bacaan talbiyah selama berihram, kecuali ketika melontar jumrah, tawaf, dan sa'i. Kalimat talbiyah. Adapun kalimat talbiyah untuk yang sunnah yang ketujuh tadi ini memperbanyak bacaan talbiyah. Kalimat talbiyahnya yang ini yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarikalah. Baik, yang selanjutnya adalah wukuf di Arafah. Wukuf artinya diam. Masa wukuf di Arafah yaitu di antara tanggal 9 Zulhijjah di ba'da zuhur sampai dengan terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Wukuf di Arafah sebenarnya cukup dengan hadir sejenak di antara masa wukuf tersebut. Yang paling utamanya bisa mencakup pada tanggal 9 sampai 10 Zulhijjah. Hal-hal yang disunahkan ketika wukuf. Yang pertama itu meninggalkan pembicaraan yang kurang berguna. Yang kedua, berbuat hanya bersifat taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala seperti zikir, membaca Quran, bertahlil, berdoa, dan membaca kalimat talbiyah. Yang ketiga, bersikap tadarrub atau merendahkan diri dan ikhlas ketika berdoa. Baik, yang selanjutnya adalah mabit di Musdalifah. Mabit artinya menginap. Masa mabit di Musdalifah atau masa menginap di Musdalifah cukup dengan hadir sejenak di antara tengah malam sampai terbit fajar tanggal 10 Zulhijjah. Dan setelah selesai wukuf di Arafah, disunahkan berdiam di Masy'aril Haram, yaitu suatu bangunan atau tugu perbatasan antara Musdalifah dan Mina, sampai pagi sambil memperbanyak istighfar dan memungut batu untuk melontar jumrah Aqabah. Memungut batu untuk lontar jumrah Aqabah pada tanggal 10 di Mina. Selanjutnya juga rangkaian yang selanjutnya yaitu mabit dan melontar jumrah di Mina. Pekerjaan yang dilakukan ketika berada di Mina intinya ada 2, yaitu mabit. Yang pertama mabit pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Yang kedua itu jumrah, melontar jumrah. Adapun rangkaian melontar jumrah, yang pertama itu jumrah Aqabah pada tanggal 10 Zulhijjah. Awal waktunya setelah lewat tengah malam tanggal 10 malam Idul Adha. Utamanya dilakukan di antara terbit matahari sampai tergelincir. Jumrah ula atau jumrah kubro, jumrah wusta dan jumrah Aqabah pada tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan dilakukan secara berurutan. Awal waktunya setelah tergelincir matahari. Setiap hari melakukan lemparan jumrah. Setiap satu kali melontar jumrah, adapun cara-caranya ini melontar jumrah adalah 7 kali lemparan dengan 7 buah batu. 7 buah batu atau 7 buah batu kerikil. Dan tidak boleh disatukan sekaligus. Batu-batu yang sudah dipakai melempar tidak boleh lagi digunakan kembali untuk melempar. Pekerjaan yang lain yang dilakukan di Mina yaitu memotong hewan kurban dan hewan untuk dam atau denda. Bercukur sebagai tanda tahallul awal. Setelah melontar jumrah, kegiatan selanjutnya yaitu tawaf. Tawaf artinya berkeliling. Maksudnya adalah mengelilingi Baitullah atau Ka'bah dengan syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syaratnya, yang pertama bersih dari hadas kecil dan hadas besar serta dari najis. Yang kedua menutup aurat. Yang ketiga, tawaf dimulai dari Hajar Aswad
yaitu batu hitam di salah satu sudut Ka'bah. Yang keempat, pundak harus lurus sejajar dengan Hajar Aswad pada awal dan akhir tawaf. Yang kelima, Ka'bah selamanya berada di sebelah kiri, jadi selama berkeliling ke arah kiri. Tawaf dilakukan di luar Ka'bah dan Syadzarwan atau bagian dasar Ka'bah serta di luar Hijri Ismail. Yang ketujuh, tawaf sebanyak 7 keliling. Artinya setiap satu kali tawaf adalah 7 keliling. Langkah dalam tawaf hendaklah murni berupa langkah. Tidak ada langkah dengan tujuan lain seperti mengejar orang lain. 9. Tawaf harus di dalam masjid. Hal-hal yang disunahkan ketika tawaf. Yang pertama itu istilam, yakni melambaikan tangan ke arah Ka'bah dan mencium Hajar Aswad. Yang kedua, istilam ke rukun Yamami, salah satu sudut Ka'bah yang menghadap ke arah negara Yaman. Yang ketiga, tawafnya dengan berjalan kaki. Yang keempat, telanjang kaki, kecuali kalau terpaksa. Maksudnya ini pakai telapak kaki, tidak memakai selopah atau sendal. Yang kelima, berjalan agak cepat pada 3 putaran pertama. Tawaf terus menerus, tawafnya harus terus menerus. Yang ketujuh, sholat sunnah tawaf 2 rakaat atau lebih setelah tawaf. Utamanya dilakukan di belakang makam Ibrahim. Selanjutnya yaitu setelah tawaf, yakni sa'i. Sa'i artinya berjalan. Maksudnya adalah berjalan antara Safa dan Marwah. Syarat-syarat sa'i. Yang pertama, dimulai dari Safa dan berakhir di Marwah. Sa'i dilakukan 7 jalan dengan hitungan yang jelas. Sa'i harus dilakukan setelah tawaf, dan sahnya sa'i tergantung kepada sahnya tawaf. Sa'i umroh dilakukan setelah tawaf dan umroh, dan sa'i haji bisa setelah tawaf ifadah dan qudum. Orang yang sa'inya menggunakan kursi roda dan sejenisnya, maka rodanya harus menyentuh anak tangga terbawah Bukit Safa. Sedangkan di Marwah cukup memasuki bangunannya saja. Sa'i selalu didahului dengan tawaf, namun tidak berarti tawaf harus sa'i. Sunah-sunah sa'i. Yang pertama, bersih dari hadas dan najis. Yang kedua, menutup aurat pasti. Yang ketiga, naik ke Bukit Safa dan Marwah sehingga Ka'bah bisa terlihat dari atasnya. Yang keempat, berlari kecil atau jingjing-jiring di antara 2 hal hijau bagi laki-laki yang mampu. Yang kelima itu berturut-turut pada setiap jalan sa'i, antara ketujuh jalan sa'i dan tawaf. Setelah sa'i, yang selanjutnya itu bercukur. Bercukur yaitu menghilangkan 3 lembar rambut kepala. Caranya bisa dengan memotong, menggunting, mencabut, memakai obat, dan sebagainya. Ketika bercukur disunahkan menghadap kiblat, berdoa dan membaca zikir sebelumnya, membaca takbir sebelumnya dan sesudahnya. Nah, setelah itu harus tertib atau berurutan dari segala rangkaian itu. Adapun tadi yang bercukur, kalau laki-laki disunahkan untuk mencukur botak, sedangkan perempuan disunahkan hanya mencukur secukupnya saja. Oke? Baik, itulah tadi penjelasan dari saya mengenai beberapa rangkaian ibadah haji. Semoga apa yang telah saya paparkan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.